Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, segala zat yang ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya laut yang ada di bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, lalu pepohonan Allah jadikan pena, dan dedaunan Allah jadikan kertas, niscaya ia tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya, semoga mendapatkan syafaatnya. Amin. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Rosida Nur Fitriana, nomor NIM saya 933503120. Mata kuliah saat ini ialah Ilmu Dakwah, dan saya berasal dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Kediri. Di sini saya akan menyampaikan dakwah tentang generasi muda. Setiap pemuda adalah permata bagi negerinya. Harapannya tinggi untuk para pemuda agar mereka menjadi sosok generasi yang unggul dan mampu menjadi tokoh di masa yang akan datang. Karena itulah Islam memberikan perhatian yang besar kepada mereka. Bahkan sejak dini, di masa lalu banyak pemuda hebat, karena generasi sebelumnya adalah orang-orang hebat. Karena itu, negara memberikan perhatian besar pada generasi muda ini. Pemuda adalah masa di mana mereka memiliki kepekaan yang tinggi, berpikir kritis, dan mampu mengoptimalkan setiap potensinya. Pemuda sebagai tonggak estafet bangsa, pewaris peradaban dunia, maka hancur makmurnya sebuah bangsa di masa depan tergantung kondisi pemuda sekarang. Namun, melihat kondisi remaja sekarang, harapan itu menjadi sirna. Remaja seolah kehilangan identitasnya, kehilangan jati dirinya sebagai muslim yang memiliki karakter Islam. Remaja menjadi sosok yang keras mental, kering jiwanya, jumud dalam mencari solusi, dan seringkali jalan pintas yang dicari. Atas nama kebebasan berekspresi, remaja ugal-ugalan di jalan dengan alasan mencari jati diri. Pacaran, free sex, yang kini telah maraknya pemuda yang dengan percaya dirinya ia berjoget-joget
melihai-lihaikan badannya di depan kamera ataupun dipamerkan ke publik. Sekarang pun seakan menjadi kegiatan sehari-hari. Lebih mudah mencari pemuda yang pandai menyanyi daripada pemuda yang pandai mengaji. Lebih mudah mencari pemuda yang meniru Song Joong Ki daripada meniru Nabi. Banyak yang lebih mudah menilai orang lain daripada menilai diri sendiri. Pemuda dalam Islam, fitrah manusia memiliki warizah tadayun, yaitu menjadi hamba yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula para pemuda. Di masa transisi, mereka lebih cenderung untuk senantiasa totalitas dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, dengan diterapkannya sistem kapitalis sekuler atau memisahkan agama dari kehidupan, negara telah mencabut fitrah yang ada dalam diri mereka. Masa-masa berkualitasnya tidak diarahkan atau diatur oleh aturan Islam. Bingung mencari sosok panutan, maka lahirlah dari rahim kapitalis sekuler ini pemuda yang kering identitas, bingung, dan jumud. Mereka tidak tahu dari mana mereka berasal, untuk apa mereka ada di dunia, dan tidak memahami bahwa setiap tindakan yang mereka lakukan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat sejarah di masa gemilang Islam yang menerapkan aturan yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, lahir pemuda-pemuda yang unggul bersyakhsiyah Islam, menjadi sosok ulama sekaligus ilmuwan seperti Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Al-Khawarizmi, Al-Zahrawi, Jabir ibn Hayyan. Mereka memiliki tujuan hidup yang jelas, yaitu untuk beribadah. Mari kita tengok kembali kisah Usamah bin Zaid yang diangkat oleh Rasulullah menjadi komandan pasukan kaum muslimin dalam penaklukan Syam. Padahal baru berusia 18 tahun. Atau kisah Imam Syafi'i yang telah hafal Al-Quran di usia 9 tahun, serta Ibnu Sina yang telah hafal Al-Quran di usia 5 tahun, bahkan kemudian mampu menjadi bapak kedokteran dunia. Tentu kita tidak akan lupa kisah heroik Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel yang mampu menjadi sultan di usia muda. Juga kisah Zaid bin Thabit yang dengan gagah berani berjihad di usianya yang baru umur 13 tahun, kemudian diperintahkan untuk menghimpun wahyu di usia 21 tahun. Itulah generasi muda militan Islam terdahulu yang gaungnya masih terdengar sampai saat ini. Apakah tidak mungkin jika kita menyamai prestasi gemilang yang telah mereka ukir di zamannya? Tentunya sangat mungkin untuk kita bisa menyamai mereka dengan cara berkomitmen dan berusaha, serta bersungguh-sungguh untuk menyamai mereka sebagai pemuda yang telah mengharumkan nama Islam di zamannya,
Apabila hal demikian bisa dicapai dan ditaklukkan khususnya di Indonesia, menjadi sangat luar biasa untuk bisa mengharumkan bangsa Indonesia. Ketaatan yang totalitas adalah bentuk pengembalian fitrah manusia yang sesungguhnya, menemukan jati diri dengan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerapkan hukum-hukumnya, menjauhi larang-larangannya. Robmu kagum dengan pemuda yang tidak memiliki sobwah. Hadis riwayat Ahmad. Sobwah adalah kecenderungan untuk menyimpang dari kebenaran. Saya sendiri juga termasuk generasi muda saat ini. Ayo kita sama-sama berjihad ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak usah kita memandang seberapa buruk kita di masa lalu. Jika kita sudah memiliki niat, tekad, dan tujuan untuk berjihad ke jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah mengampuni segala dosa-dosa kita dan mengampuni taubat kita. Karena Allah lah yang maha tahu, Allah lah yang maha pengampun. Seberapapun salah kita ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih penyampaian dakwah dari saya. Mohon maaf jikalau ada salah kata atau tutur kata dari penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.